Bab 1280 Sistem Perencana Utama. Senyum Yizong penuh ejekan. Penguasa, wali, dan murid lainnya menggelengkan kepala tanpa bisa berkata-kata. Sekarang, mereka telah mengetahui bahwa Yizong memiliki dendam terhadap lelaki tua ini. Yizong hanya mencoba mencari alasan untuk membunuhnya. Sayang sekali lelaki tua ini sangat marah sehingga dia ingin bertarung dengan Yizong, yang tidak berbeda dengan mencari kematian. Yizong adalah salah satu calon putra suci dari klan petani ilahi. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Meskipun dia mengatakan dia akan menekan tahap kultivasi ke alam setengah surgawi, itu masih sangat mudah baginya untuk membunuh seorang lelaki tua yang terluka parah. Bagi para penonton, ini cukup masuk akal. Tidak ada keajaiban yang bisa terjadi. Lagi pula, lelaki tua ini terlihat terlalu lemah. Kitab bernyawa di tubuhnya tidak bisa dipalsukan. Elder Su, kamu tidak bisa membuat keputusan di sini. Kamu harus pergi. Bai Keiling menentang Suke dengan tegas kali ini. Dia tahu lelaki tua ini tahu banyak keterampilan rahasia. Namun, dia hanyalah seorang kultivator di alam setengah langit. Bahkan jika Yizong menekan tahap kultivasi ke alam setengah surgawi, tetua Su ini tidak bisa dibandingkan dengan Yizong. Kekuatan dan metode tidak bisa dikacaukan. Secara khusus, seni sihir yang dipraktikkan Yizong sebagian besar bersifat ofensif, dan kekuatannya sangat mencengangkan. Persaingan adalah tentang siapa yang lebih baik dalam membunuh dan berkelahi. Bahkan jika Penatua Su tahu bagaimana menghidupkan kembali Taman Persik dan menyingkirkan aura jahat, itu tidak akan berguna dalam pertempuran satu lawan satu. Berhenti bicara. Nasibku terserah padaku. Hari ini, aku berjuang untuk martabatku. Bahkan jika aku harus mati kelaparan, mati di luar, atau melompat turun dari sini, aku akan berpartisipasi dalam kompetisi ini. Kata Suke tegas. Kemudian dia melangkah maju dan berdiri di depan Yizong. Dia mengangkat kruknya dan mengarahkannya ke Yizong. Ujung kruk malah dimiringkan ke atas. Kemarilah. Saat berikutnya, Suke berteriak keras dengan dantiannya. Bajingan tua, jika aku tidak bisa memotongmu hari ini, namaku bukan Yizong. Yizong mencibir. Dia tidak memberi Bai Keiling kesempatan untuk menghentikannya. Kemudian dia mengeluarkan tombak hitam panjang dan meretasnya dari langit. Gemuruh. Tombak hitam merobek udara, membawa serta tekanan yang mengerikan saat menebas kepala Suke. Oh, tidak. Ini adalah artefak surgawi yang lebih rendah. Seorang penjaga danau giok di Golden Celestial Stage berteriak ketakutan. Bai Keiling juga sangat marah. Meskipun Yizong telah menekan tahap kultivasinya ke tahap setengah surgawi, dia telah mengeluarkan artefak surgawi yang lebih rendah. Jelas, dia ingin membunuh Suke. Penguasa lainnya tenang. Masuk akal bagi Yizong untuk menang. Bahkan jika dia tidak menggunakan artefak langit rendahnya, mereka tidak mengira dia akan kalah. Namun, jika dia menggunakan artefak langit rendahnya, kompetisi yang tidak berarti ini akan berakhir lebih cepat. Kaca. Tombak hitam menembus kehampaan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu mendarat di atas kepala Suke. Di bawah tombak hitam, tubuh lama Suke tampak sangat kecil. Auranya benar-benar ditekan, seolah-olah dia tidak punya cara untuk mengelak atau bereaksi. Dia hanya bisa mengangkat lengannya yang gemetaran untuk menghalangi kepalanya. Ledakan. Bersamaan dengan suara yang memekakkan telinga, tombak hitam itu mendarat dengan keras. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa tombak itu tidak meleset dari sasarannya. Sebaliknya, itu mengenai lengan Suke tepat. Namun, saat berikutnya, adegan di mana tubuh lelaki tua itu hancur berkeping-keping tidak terjadi. Sebaliknya, Yizong yang memegang tombak hitam itu benar-benar terkejut. Lengannya dipotong terbuka. Pada saat yang sama, dia dikirim terbang dan mendarat dengan keras di tanah. Wajahnya pucat dan terkejut. Melihat lelaki tua itu lagi, dia sudah bersandar pada kruknya dengan satu tangan di belakang punggungnya. Lengan bajunya berkibar tertiup angin, dan dia tampak seperti seorang ahli penyendiri. Matanya yang dalam dan tua penuh ketidakpedulian. Kemudian, dia berkata, menggelengkan kepalanya saat melihat Yizong, kamu terlalu lemah. Wow. Seketika, semua orang di daerah ini sadar dan membuka mulut dengan tak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi?
Seorang penjaga danau giok di Golden Celestial Stage berkata dengan heran. Bai Keiling juga sedikit membuka mulutnya. Matanya yang indah dipenuhi dengan cahaya. Dia benar-benar terkejut. Ji Wuyun, penguasa pagoda bayangan kegelapan, berkata dengan suara rendah saat tangannya di balik lengan bajunya sedikit bergetar, fisik orang tua ini luar biasa. Orang-orang lainnya juga terkejut. Mereka juga menemukan bahwa lelaki tua ini tidak menggunakan kekuatan inti surgawi sekarang. Dia hanya melukai Yi Zong dengan fisiknya. Fisik yang begitu kuat dapat menahan artefak surgawi rendah yang digunakan oleh seorang kultivator di tahap setengah surgawi, yang benar-benar mengejutkan. Bahkan Dewa Tao Janin dari Sekte Sage tidak bisa melakukan itu. Kamu, ini tidak mungkin. Bagaimana fisikmu bisa begitu kuat? Kamu harus mengenakan alat pelindung pada level artefak surgawi tingkat rendah. Pada saat ini, Yi Zong bangkit dari tanah dan berteriak sambil menatap Suke. Dia benar-benar tidak bisa menerima hasil ini. Dia pikir dia pasti akan membunuh Suke, tetapi pada akhirnya dia terluka. Intinya adalah lelaki tua ini baru saja berada di tahap setengah langit. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan lifeless ki. Dia memiliki satu kaki di peti mati. Sebagai penguasa klan petani ilahi, dia menekan tahap kultivasinya dan mengeluarkan artefak langit rendah. Namun, dia tidak mendapatkan keuntungan apapun. Sebaliknya, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Saya tidak menggunakan artefak surgawi karena saya sudah bergabung dengan artefak surgawi saya. Julukan saya adalah manusia artefak. Jika Anda terbunuh oleh saya, Anda juga bisa memanggil saya manusia yang menyeramkan. Suke menjawab dengan tenang sambil menatap Yi Zong. Pada saat ini, Ji Wuyun mau tidak mau bertanya pada Bai Keiling dengan mengiriminya pesan, "Perawan suci, apa latar belakang lelaki tua ini?" Sebenarnya aku masih belum tahu namanya. Tapi dia adalah ayah dari salah satu temanku. Jadi kami memanggilnya Elder Su. Yang lain memanggilnya Ayah Suke?" Bai Keiling menjawab dengan senyum masam. Dia juga terkejut dengan berita ini. Dia tidak menyangka Ayah Suke bisa begitu tangguh. Dia tidak selema kelihatannya. Rupanya, lelaki tua ini cukup tangguh. Ya, tubuhnya tangguh, sangat sulit. Ayah Suke. Ji Wuyun bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Kemudian, dia memandang Suke dengan serius. Dia sangat ingin tahu tentang mantra kultivasi fisik seperti apa yang telah dikembangkan oleh orang tua ini. Tidak, ini bukan alam fisik yang dapat dicapai dengan mantra kultivasi fisik. Ini jelas merupakan konstitusi fisik yang kuat, yang tidak lebih lemah dari makhluk ilahi Janin Tao. "Apa? Kenapa kamu memanggilku? Ada apa?" Tiba-tiba, Suke berbalik dan bertanya pada Ji Wuyun. Ji Wuyun terkejut. Kemudian, dia tersenyum kecut. Bisikannya terdengar oleh Suke. Orang tua ini benar-benar tidak sederhana. Segera, dia bertanya sambil tersenyum, "Penatuasu, saya ingin tahu apakah tubuh Anda adalah tubuh ilahi?" Tubuh ilahi. Ekspresi jijik muncul di wajah Suke saat dia mencibir, "HMPH, bagaimana bisa tubuh Dewa Belaka dibandingkan dengan milikku? Buka matamu dan lihat dengan jelas fisik seperti apa yang kumiliki." Setelah mengatakan itu, dia mengambil pakaiannya dan merobeknya dengan tiba-tiba. Meninggal dunia. Seluruh jubahnya tercabik-cabik dan jatuh ke tanah. Tubuh bagian atasnya yang kuat, otot yang sempurna, dan kulit yang lembut terlihat di depan semua orang. Semua penonton tertegun. Apakah ini tubuh orang tua yang sakit? Pada saat yang sama, Suke berbalik menghadap para penonton dan mengangkat kepalanya dengan bangga. Kudus, tubuh ilahi. Semua penonton tercengang saat melihat dua karakter emas bersinar di dada Suke. Bagaimana mungkin seseorang menulis fisiknya di dadanya? Orang tua ini, dia sangat genit. Saat ini, di atas altar, itu sangat sunyi. Mata semua orang tertuju pada tubuh bagian atas Suke. Mereka semua tertuju pada dua karakter emas yang mempesona. Fisik suci. Dua kata bengkok itu tertulis di dadanya seperti coretan anak kecil. Mereka tidak memaksakan sama sekali dan bahkan terlihat sedikit lucu. Ketika para penonton kembali sadar, mereka menggelengkan kepala tanpa berkata-kata. Penguasa dan wali dari keluarga besar dan sekte tidak bisa membantu tetapi menggerakkan mulut mereka.
Meskipun ada banyak orang berbakat di setiap generasi, ini adalah pertama kalinya mereka melihat lelaki tua genit di usia yang begitu tua. Apalagi dia tidak malu sama sekali. Dia bahkan menulis kata tubuh suci di dadanya dan dengan bangga menunjukkannya kepada semua orang. Sial. Apa itu fisik suci? Itu adalah dugaan yang telah diturunkan sejak zaman kuno. Tidak ada yang pernah menyadarinya. Sekuat Raja Nether, keberadaan yang mengerikan di antara para dewa, dia hanya bisa menciptakan fisik perkasa, yang sebanding dengan fisik ketuhanan. Fisik perkasa dan fisik ketuhanan adalah fisik paling kuat di era para dewa. Mereka adalah satu-satunya dua fisik yang telah mencapai puncaknya selama seluruh periode kultivasi. Mereka tidak pernah terlihat lagi. Mighty Physique telah hilang. Garis keturunan Godly Physique tidak lagi murni. Itu telah berevolusi menjadi fisik ketuhanan semu seperti makhluk ilahi janin Tao. Namun, itu masih kuat. Sekarang, lelaki tua ini berani mengatakan bahwa dia memiliki fisik suci. Bukankah itu lelucon besar? Bagaimana mungkin fisik yang bahkan Raja Nether dan fisik ketuhanan tidak bisa ada di era ini? Ini, Ayasuke benar-benar menarik. Ji Wuyun memandang Bai Keiling dengan senyum malu tapi sopan. Bai Keiling juga tersenyum canggung. Dia terdiam. Tentu saja, mereka tidak percaya bahwa Suke memiliki Mighty Physique. Mereka mengira lelaki tua ini sedang bercanda dengan mereka atau mempermalukan Yizong. Bagaimanapun, situasi ini cukup memalukan. Pertama-tama, dia telah menulis kata-kata Holy Physique di dadanya. Kemudian, kedua kata itu sangat jelek sehingga tidak ada yang bisa mempercayainya. Siapapun yang percaya itu akan menjadi bodoh. Haha. Seorang murid perempuan dari Jadeleik tidak bisa menahan tawa. Orang di sebelahnya dengan cepat mendorongnya dan menegur, "Jangan main-main. Penatua Su adalah salah satu dari kami. Bagaimana Anda bisa menertawakannya?" Tidak, murid perempuan itu tidak bisa menahan tawa. Matanya yang indah berbinar. Menurutku kakek Su ini terlalu menarik. Dia sangat imut sehingga ibunya membukakan pintu untuknya. Hah, Ibu Kyuti membukakan pintu untuk Kyuti. Apa maksudnya? Dia terlalu manis. Tiba-tiba, gambar baru Suke muncul di benak beberapa murid perempuan Danau Giok kakek Su yang lucu. Namun, ketika suasana agak santai karena Suke, hanya ada satu orang yang sedikit tidak pada tempatnya dan tampak lebih marah. Yizong sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Dia tidak menyangka kata-kata Holy Physique akan tertulis di dada lelaki tua itu setelah dia merobek pakaiannya. Dikombinasikan dengan adegan ketika dia baru saja dipukul oleh Suke, itu adalah penghinaan besar baginya. Kamu, bagus. Bagus sekali. Aku, Yizong, bersumpah jika aku tidak bisa membunuhmu hari ini, aku tidak akan pernah menjadi surga emas. Yizong sangat marah hingga dia mulai tertawa. Kemudian, dia bersumpah dengan masa depannya. Penguasa dan penjaga di daerah ini tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Apakah Yizong gila? Penguasa sekte surgawi Fangchun dari alam surgawi Tiantong berkata dengan heran. Sumpah ini terlalu serius. Yizong bersumpah bahwa dia tidak akan pernah menjadi surga emas jika dia tidak bisa membunuh orang tua ini hari ini. Dengan kata lain, bahkan jika dia membunuh lelaki tua ini besok, dia tidak akan dapat mencapai alam surgawi emas di masa depan. Untuk favorit surga, ini adalah sumpah yang sangat berbisa. Tapi di saat yang sama, itu juga membuktikan tekadnya untuk membunuh lelaki tua ini hari ini. Sepertinya ini adalah akhirnya, Ji Wuyun berkata pada dirinya sendiri sambil menggelengkan kepalanya. Dia tidak berpikir akan ada perubahan dalam situasi ini. Seorang penguasa, calon putra ilahi, tidak akan pernah mengambil sumpah sebagai lelucon jika dia tidak percaya diri. Ledakan. Pada saat yang sama, Yizong melambaikan telapak tangannya. Api yang kuat menelan seluruh tubuhnya. Dia membakar darahnya untuk melepaskan api asli. Ini adalah seni rahasia yang mempertaruhkan nyawa, yang dapat membahayakan musuhnya dan dirinya sendiri dengan mengorbankan nyawanya. Begitu darahnya diubah menjadi api asli, umurnya akan habis. Begitu lawannya menyentuh api asli ini, darahnya juga akan ikut terbakar. Jika lawannya tidak pandai seni rahasia semacam ini, darahnya akan dibakar sampai darahnya habis. Ini hanyalah persiapan pertama Yizong sebelum pertempuran.
Dia melambaikan tombak hitam panjang di tangannya. Tubuh tombak juga ditutupi oleh api asli. Kekosongan di sekitar tombak panjang terdistorsi oleh keberadaan artefak langit rendah. Bang! Hampir pada saat yang sama, Yi Zong melompat ke langit. Dia menerobos penghalang suara dan muncul di depan Suke dalam sekejap mata dengan kecepatan yang mengerikan. Oh, tidak. Orang ini tidak menahan tahap kultivasinya. Dia menggunakan tahap kultivasi aslinya. Tahap awal dari alam surgawi surga. Seorang penjaga danau giok berteriak kaget. Dia mengingatkan Bai Keiling apakah dia harus membantu Suke saat itu. Lagi pula, Yi Zong telah melakukan kesalahan. Pertempuran ini tidak bisa dilanjutkan. Jika tidak, jika Penatua Su terbunuh, pohon persik akan kehilangan kesempatan untuk pulih. Namun, saat Wali berbicara, Bai Keiling sudah melancarkan serangan. Dia mengambil langkah maju untuk mengejar Suke. Namun, sepertinya Yi Zong telah mengantisipasi hal ini. Kecepatannya telah mencapai batasnya. Dia bahkan berlari dengan gila-gilaan ke depan Suke dengan membakar darahnya untuk melepaskan api asli seolah-olah dia telah berteleportasi. Tidak peduli seberapa cepat Bai Keiling, dia tidak bisa menghentikan Yi Zong tepat waktu. Dia hanya bisa melihat Yi Zong muncul di depan Suke. Tombak hitam di tangannya, yang membawa api asli yang mengerikan, dihancurkan dengan keras ke arah kepala Suke. Berhenti! Gemuruh! Bai Keiling berteriak kaget. Namun, tombak hitam Yi Zong masih jatuh di kepala Suke dengan keras, yang menyebabkan ledakan besar dan menciptakan lingkaran riak di kehampaan. Semua orang di area itu menahan napas dan menatap Suke dan Yi Zong. Kali ini, mereka percaya bahwa tidak peduli seberapa kuat tubuh Suke, bahkan jika dia tidak mati, dia akan dibakar menjadi abu oleh api sejati. Lagi pula, kali ini Yi Zong menggunakan kultivasi aslinya, tahap awal dari tahap surgawi. Seorang kultivator di tahap setengah langit versus seorang kultivator di tahap awal tahap surgawi. Bahkan jika dia benar-benar memiliki Sein Fisike, mustahil baginya untuk bertahan hidup. Ledakan. Pada saat ini, ledakan keras kedua terdengar di lapangan. Semua orang terkejut dan murid mereka menyempit. Kemudian, mereka sekali lagi tercengang. Yi Zong sebenarnya diledakkan terbang sekali lagi. Seluruh lengannya tertutup luka, dan seuntai darah mengalir dari mulutnya saat dia menabrak tanah dengan keras sementara seluruh tubuhnya gemetar. Di sisi lain, Suke masih berdiri dengan tenang di posisi semula, tidak terluka. Ki dingin yang samar mengalir di sekujur tubuhnya, dan api sejati tidak bisa menyalakan tubuhnya sama sekali. Papa. Pada saat ini, Suke bertepuk tangan dan menatap Yi Zong. Kemudian, dia menganggukkan kepalanya dan memuji Yi Zong, tidak buruk. Rangkaian gerakan yang baru saja kamu gunakan seharusnya adalah Flash Deterrence dan Ignite Warning yang legendaris kan? Kamu telah membuat kemajuan. Setelah mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sayang sekali. Kamu masih terlalu lemah dan bodoh. Aku sudah memberitahumu secara terbuka bahwa aku memiliki Sein Fisike. Beraninya kamu bertarung denganku dari jarak dekat? Begitu dia selesai berbicara, ledakan, petir menyilaukan terjalin di bawah kaki Suke. Kemudian, dia melangkah ke langit dan berubah menjadi hantu. Sosoknya bersinar seperti pancaran pedang, yang membawa niat membunuh yang luar biasa. Ledakan. Seutas cahaya keemasan yang menyilaukan menembus kehampaan dan mendarat di tubuh Yi Zong. Cahaya keemasan meledak dan menjadi kembang api yang mempesona. Yi Zong mengangkat lengannya secara horizontal untuk memblokir, tetapi lengannya patah di tempat dengan retakan. Dalam posisi bengkok, itu ditekuk 180 derajat ke belakang di tanah. Darah mengalir dari sudut mulutnya, dan wajahnya pucat dan kesakitan. Rupanya, serangan Suke telah memperburuk luka sebelumnya. Seluruh lengannya patah, dan dia menderita luka dalam. Adegan ini membuat semua orang yang hadir tercengang. Seorang penguasa klan petani ilahi pada tahap awal tahap surgawi terluka parah oleh seorang lelaki tua di tahap setengah surgawi. Ini benar-benar mustahil. Meski sudah terjadi di depan mereka, mereka tetap merasa ada yang tidak beres. Kesenjangan antara tahap setengah surgawi dan tahap surgawi terlalu besar. Bahkan fisik suci tidak dapat menutupi celah ini. Intinya adalah Yi Zong jauh lebih kuat daripada pembudidaya biasa di surga surgawi.
Dia adalah salah satu penguasa yang paling menonjol. Bagaimana dia bisa dikalahkan dengan begitu menyedihkan? Saya khawatir Penatua Su ini telah menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Seorang wali di Golden Celestial Stage dari Jade Lake berkata kepada Bai Keiling dengan serius saat ini. Suke mampu menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya, yang berarti dia setidaknya adalah seorang surgawi emas dari surga yang merangkul segalanya. Bai Keiling sedikit menganggukkan kepalanya. Dia juga kaget. Pada saat ini, dia tidak percaya ayah Suke benar-benar berada di tahap setengah surgawi. Lagi pula, itu tidak masuk akal. Hanya surga emas dari surga yang merangkul segalanya yang bisa menyembunyikan tahap kultivasi aslinya dari seorang kultivator di tahap surgawi emas. Jika itu masalahnya, maka yang lainnya bisa dijelaskan. Menghidupkan kembali Taman Persik dan menyelesaikan Evil Key di tempat ini cukup masuk akal untuk Golden Celestial dari surga yang merangkul segalanya. Meskipun Sein Danau Giok tidak dapat melakukannya, itu tidak berarti surgawi emas lainnya dari surga yang merangkul segalanya tidak dapat melakukannya. Lagi pula, setiap surga emas dari surga yang merangkul segalanya memiliki kekuatannya sendiri. Aku tidak menyangka ayah Suke akan sangat kuat. Aku meremehkannya. Bai Keiling menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Ketika dia menyusup ke dalam Refined Moon Palace, dia telah diatur oleh orang lain dan harus tinggal di benua tingkat rendah untuk memulihkan diri. Kemudian, dia bertemu Suke, dan mereka pergi ke Istana Bulan yang dimurnikan bersama. Tetapi pada saat itu, Suke hanyalah seorang kultivator kecil yang bahkan tidak bisa menyentuh tahap setengah langit. Bai Keiling bahkan berpikir bahwa dia tidak akan pernah bisa datang ke benua surga. Siapa yang mengira pria ini akan memiliki ayah yang begitu kuat? Itu memang mengejutkan. Tentu saja, Penatua Su ini juga mengejutkan. Jumlah celestial emas dari surga yang merangkul segalanya di benua surga dapat dihitung dengan jari. Penatua Su ini sangat rendah hati sehingga tidak ada yang tahu tentang dia. Dapat dilihat bahwa dia telah hidup dalam pengasingan selama bertahun-tahun. Sekarang Suke telah datang ke benua surga, dia telah muncul. Perawan suci, apakah kamu benar-benar tidak tahu banyak tentang Penatua Su ini? Ji Wuyun bertanya sambil menatap Bai Keiling. Dia telah mengetahui bahwa Penatua Su jelas lebih kuat daripada tahap setengah langit. Bukan hanya dia, tapi hampir semua orang di daerah ini telah menemukan sesuatu. Mereka semua memandang Bai Keiling dan ingin mendapat jawaban darinya. Lagi pula, dia dibawa ke sini oleh Danau Giok. Semua orang berpikir bahwa Jade Lake akan mengetahui sesuatu. Namun, Bai Keiling hanya bisa menggelengkan kepalanya dalam diam. Memang, dia tidak tahu banyak tentang itu. Kalau tidak, dia tidak akan begitu ingin membujuk Penatua Su untuk berhenti berkelahi dengan Yi Zong. Tampaknya dia adalah orang besar yang tertutup. Ji Wuyun menjawab sambil menatap Bai Keiling dengan penuh arti. Karena lelaki tua ini menyembunyikan identitasnya, tidak masalah apakah Bai Keiling benar-benar tidak tahu apa-apa tentang dia atau tidak. Dia tidak akan memberitahu mereka apapun tentang lelaki tua ini. Tapi yang lebih membuatku tertarik adalah, jika Penatua Su benar-benar seorang surgawi emas dari surga yang merangkul segalanya, bagaimana dia bisa melewati batasan di pintu masuk dan datang ke medan perang kuno ini? Ji Wuyun berbisik saat ini, dan ekspresinya menjadi sangat aneh. Ketika orang banyak mendengar ini, mereka langsung terpana. Bai Keiling juga tertegun. Mantra pembatas di pintu masuk medan perang kuno sangat kuat, dan itu membatasi para pembudidaya di atas panggung langit emas untuk masuk. Bahkan surga emas dari surga yang merangkul segalanya tidak dapat melewati mantra-mantra yang membatasi itu dengan mudah. Kecuali tahap kultivasi Tetua Su yang sebenarnya jauh lebih tinggi daripada surga emas dari surga yang merangkul segalanya. Memikirkan hal ini, detak jantung Bai Keiling semakin cepat. Dia takut dengan pikirannya sendiri. Di atas surga emas dari surga yang merangkul segalanya adalah Raja Surgawi, Prima Surgawi, dan bahkan Kaisar Surgawi. Untuk waktu yang lama, banyak celestial emas dari surga yang merangkul segalanya, termasuk Bunda Suci Danau Giok, secara samar-samar mengatakan bahwa Raja Surgawi, Prima Surgawi, dan bahkan Kaisar Surgawi belum mati di dunia ini. Mereka sedang tidur, dan suatu hari mereka akan bangun. Pepatah ini telah populer selama ribuan tahun. Namun, tidak ada yang pernah melihat Raja Surgawi atau seorang kultivator di atas Raja Surgawi.
Jadi, lambat laun, banyak orang mengira mereka tidak akan bangun, setidaknya tidak di era ini. Tapi sekarang, identitas Penatua Su ini mengejutkan Bai Keiling dan orang-orang lainnya di daerah ini. Pada awalnya, orang-orang menduga bahwa dia mungkin seorang surgawi emas dari surga yang merangkul segalanya. Itulah sebabnya dia bisa menyembunyikan tahap kultivasi aslinya dari para pembudidaya di tahap surgawi emas. Namun, surga emas dari surga yang merangkul segalanya tidak dapat menyembunyikan tahap kultivasinya dari mantra pembatas medan perang kuno ini. Jadi, ketika mereka menggabungkan dua hal ini, mereka langsung kaget. Mata semua orang terfokus pada Suke. Mereka terkejut dan dipenuhi keheranan. Pada saat yang sama, mereka sangat penasaran. Mungkinkah Penatua Su ini, ayah Suke, benar-benar seorang raja surgawi atau seorang kultivator di atas raja surgawi? Apakah dia baru bangun setelah tidur selama bertahun-tahun? Apakah ini alasan mengapa ada begitu banyak lifeless ki di tubuhnya? Banyak pikiran mengalir di benak orang-orang. Mereka membuat segala macam tebakan dan meninggikan identitas Suke. Namun, tidak ada yang berani bertanya padanya. Lagi pula, kekuatan Raja Surgawi atau Perdana Surgawi berada di luar pemahaman orang. Tidak ada yang ingin memprovokasi mereka. Pada saat yang sama, di tengah altar, Yizong menutupi lengannya yang patah dan berdiri dengan wajah muram. Keningnya dipenuhi keringat dingin. Telapak tangan kirinya menutupi lengan kanannya dengan erat. Tubuhnya memancarkan aroma ramuan yang kuat. Saat berikutnya, lengan kanannya yang patah sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Luka-luka di tubuhnya juga pulih. Astaga! Suke kaget dan tidak percaya. Dia hampir mengira orang ini memiliki fungsi pemulihan otomatis seperti dirinya. Namun, aroma ramuan yang kuat di tubuh Yizong membuat Suke merasa ada yang tidak beres. Keharuman ini sepertinya berasal dari tubuh Yizong. Sepertinya tubuhnya adalah sejenis obat mujarab yang bisa menyembuhkan segalanya. Tubuh ethereal elixir benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Ji Wuyun berkata dengan suara rendah saat ini. Penguasa lainnya juga menganggukkan kepala. Tubuh ethereal elixir memang luar biasa. Yizong telah menjadi penguasa dan calon putra suci dari klan petani ilahi. Tentu saja, dia memiliki sisi yang unik. Tubuh ethereal elixir adalah garis keturunan yang diwarisi oleh leluhur klan petani ilahi. Namun, sebagian besar garis keturunan-keturunan tidak cukup murni untuk membentuk tubuh ethereal elixir. Garis keturunan Yizong adalah yang paling dekat dengan elixir ethereal body. Setelah dibudidayakan oleh klan petani ilahi dengan banyak harta alam, dia akhirnya membentuk tubuh ethereal elixir. Orang dengan tubuh seperti ini terlahir dengan kemampuan pemulihan yang kuat. Mereka kebal terhadap semua jenis racun. Bahkan jika mereka terluka parah dan sekarat, mereka dapat memulihkan luka mereka dengan tubuh mereka tanpa obat mujarab selama mereka masih hidup. Itu sama seperti tokek yang bisa menumbuhkan kembali ekornya setelah dipotong. Namun, Suke tidak tahu banyak tentang tipe tubuh ini. Dia hanya mendengar tentang tubuh perkasa, tubuh ilahi, dan tubuh sucinya sendiri. Hanya ada Chaotic Five Elements Body Xiao Rou, Body of Heavenly Kismet Jiang Hongyan, dan Divine Being of Taoist Fetus dari Sekte Sage. Oleh karena itu, ketika dia mendengar Ji Wuyun menyebutkan tubuh ethereal elixir, Suke berkata dengan senyum tenang, apakah tubuh ethereal elixir itu kuat? Benar, apakah ini kuat? Dia memiliki fungsi pemulihan otomatis sistem, yang tidak kalah dengan apa yang disebut elixir ethereal body. Bukan urusanmu apakah itu kuat atau tidak. Orang tua, aku tahu kamu telah menyembunyikan kultivasimu. Tapi kamu tidak berani mengungkapkan kekuatanmu yang sebenarnya di tempat ini. Jika tidak, mantra pembatas di sini akan menghancurkanmu. Zong berkata dengan dingin sambil menatap Suke saat ini. Luka-lukanya telah sembuh. Wajahnya penuh dengan niat membunuh. Pada saat yang sama, dia mengarahkan jarinya ke depan, dan tombak hitam itu terbang kembali ke tangannya. Dia ingin melanjutkan pertarungan. Meskipun dia menduga kultivasi Suke mungkin berada di atas Raja Surgawi, dia tidak bisa mundur. Sejujurnya, dia menyesali tindakannya sebelumnya. Dia seharusnya tidak bersumpah demi masa depannya. Namun, dia telah membuat sumpah, jadi dia harus memenuhinya. Jika dia tidak bisa membunuh Suke hari ini, dia tidak akan pernah bisa mencapai tahap surgawi emas dalam hidupnya,
yang lebih buruk daripada kematian baginya. Karena itu, dia harus melanjutkan pertarungan. Oh, kamu tahu aku telah menyembunyikan kultivasiku? Suke menyipitkan matanya dan berkata dengan senyum tipis. Faktanya, Suke juga tahu bahwa dia telah menunjukkan kekuatan yang begitu kuat. Orang-orang yang hadir bukanlah orang bodoh, dan mereka pasti dapat melihat bahwa dia telah menyembunyikan kultivasi aslinya. Tentu saja, Suke tidak terlalu memikirkannya. Dia tidak tahu orang-orang ini menganggapnya sebagai seorang kultivator di atas panggung Raja Surgawi. Sekarang, kata-katanya membuat jantung orang berdetak kencang. Mungkinkah mereka menebak dengan benar? Namun, Yizong tidak punya pilihan selain melepaskan panahnya. Dia menatap Suke dengan dingin dan berkata dengan niat membunuh yang luar biasa, "Bajingan tua, saya tidak peduli pada tahap kultivasi Anda. Saya tidak peduli apakah Anda menggunakan tahap kultivasi Anda yang sebenarnya atau tidak. Anda pasti akan mati hari ini." Petik 2. Ledakan. Bersamaan dengan suara tumpul, tombak hitam di tangannya tiba-tiba bergetar. Permukaan logam hitam jatuh, dan tubuh tombak emas terlihat, yang berkilauan dan tembus cahaya. Ini adalah artefak surgawi tingkat menengah? Seseorang segera berseru. Artefak surgawi Natal Yizong adalah artefak surgawi tingkat menengah. Permukaan logam hitam tampaknya merupakan segel yang membuat tombak ini menjadi artefak surgawi tingkat rendah. Sekarang setelah segelnya terlepas, tingkat tombak yang sebenarnya terungkap. Aku berencana untuk menggunakan ini dalam kompetisi putra suci. Aku tidak menyangka harus menggunakannya terlebih dahulu. Yizong menatap Suke dengan tombak emas di tangannya dan mencibir. Semua orang di daerah ini terkejut untuk sementara waktu. Kemudian mereka sadar dengan cepat. Yizong menggunakan artefak surgawi tingkat menengahnya untuk memaksa Penatua Su menggunakan kekuatan aslinya. Setelah Penatua Su melepaskan belenggu yang menekan tahap kultivasinya, mantra pembatas di tempat ini akan membunuhnya. Jika dia tidak melepas belenggu, artefak surgawi tingkat menengah Yizong akan cukup untuk membunuhnya. Lagi pula, tempat ini adalah medan perang dewa kuno. Mantra restriktif di sini bahkan bisa menangani dewa. Bahkan Celestial Kings, Celestial Prime, dan Celestial Emperors bisa langsung dibunuh. Oleh karena itu, para penonton mau tidak mau menganggukkan kepala untuk mengungkapkan apresiasi mereka atas langkah Yizong. Karena itu adalah gerakan yang indah. Itu adalah langkah yang bagus dan juga jalan keluar yang paling menjanjikan dari jalan buntu. Jika dia benar-benar memiliki tingkat kultivasi di atas alam Raja Surgawi, saya khawatir dia akan mati di sini hari ini. Artefak surgawi tingkat menengah benar-benar tidak mudah untuk ditangani. Ji Wuyun berkata dengan serius saat dia berdiri di tepi altar. Meskipun mereka tahu betapa mengerikannya para pembudidaya di atas alam Raja Surgawi, tempat ini terlalu istimewa. Mantra restriktif di sini sangat kuat sehingga bahkan para pembudidaya di atas alam Raja Surgawi harus menekan tahap kultivasi mereka untuk bersembunyi dari mantra restriktif. Oleh karena itu, jika Penatua Su terbunuh oleh mantra pembatas di sini karena dia menunjukkan kekuatan aslinya, dia akan mati sia-sia. Sayang sekali Yizong tidak punya pilihan lain. Lagi pula, tampaknya Yizong berada dalam posisi yang menguntungkan. Yizong memiliki artefak surgawi tingkat menengah di medan perang dewa kuno, yang sangat menguntungkan baginya. Penatua Su, mari kita mengaku kalah. Teriak Bai Keiling saat dia melihat Suke saat ini. Tidak peduli apakah Tetua Su benar-benar berada di atas alam Raja Surgawi atau tidak, dia merasa mereka tidak dapat melanjutkan pertarungan ini. Karena Penatua Su akan menderita kerugian besar dan bahkan mungkin mati di sini. Ledakan. Namun, jelas bahwa Yizong tidak akan memberi Suke kesempatan untuk mengaku kalah. Saat Bai Keiling berteriak, tombak emas di tangan Yizong menembus kekosongan dan menebas langsung ke arah Suke. Tombak emas itu sepertinya telah berubah menjadi matahari keemasan yang cemerlang, yang bersinar cemerlang ke segala arah. Rupanya, kekuatannya berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Kentut tua, apa pilihanmu? Yizong bertanya dengan senyum mengejek, yang bahkan sedikit gila. Tidak peduli apa yang kamu pilih, kamu pasti akan mati. Yizong tertegun ketika dia baru saja selesai berbicara. Dia memandang Suke dan tidak melihat ketakutan atau keterkejutan di wajah Suke. Dia bahkan tidak melihat keraguan di wajah Suke.
Apa yang dia lihat adalah semacam sakit hati. Ya, tidak ada yang lain di wajah Suke kecuali sakit hati karena tombak emas di tangan Yizong. Sayang sekali untuk menghancurkan artefak surgawi tingkat menengah yang begitu bagus secara langsung. Itulah satu-satunya pemikiran di benak Suke saat ini. Dia melambaikan tangan kanannya tiba-tiba. Hembusan udara dingin yang mengerikan menyapu langsung dan memenuhi seluruh area. Es gaib dan tangan kabut hantu? Teriak Suke. Lengan kanannya tertutup lapisan es tebal dalam sekejap mata. Kemudian, dia mengulurkan tangan kanannya langsung ke tombak emas Yizong. Bang! Ketika kepalan tangan dan tombak bertabrakan, lingkaran riak muncul di kehampaan, dan gelombang udara tak terlihat menyebar dengan tiba-tiba. Kemudian, dengan suara retak, tombak emas di tangan Yizong tiba-tiba tertutup es dan retak sedikit demi sedikit. Di depan para penonton, tombak emas mulai retak. Dentang, 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 potongan logam jatuh ke tanah satu demi satu. Tombak panjang, yang merupakan artefak surgawi tingkat menengah, telah mati. Pada saat ini, Suke melirik Yizong, yang sedang linglung. Dia memiringkan kepalanya dan bertanya sambil tersenyum, apakah artefak surgawi tingkat menengah sangat kuat?